Tadinya ini merupakan hutan belatung kerasi istilah Balinya. Nah, itu. Setelah resmi tanah ini menjadi milik Bapak Tiang, ada menurut kepercayaan ini ada lokasi areal tanah yang disebut Pasar Memedi. Ini konon cerita dari para lingsir-lingsir, dari dukun yang tahu persis, yang pernah mengalami seperti Kaki Maria dan Kaki Karia. Di sana ada lokasi Pasar Medi. Dibuktikan oleh bapak saya kejadian itu betul atau tidaknya kan tergantung ya. Akhirnya bapak saya meyakini setelah kejadiannya begini, karena lokasi itu jadi milik Bapak Tiang, rencananya untuk lahan pertanian mau dibuat petak-petak tegalan. Nah, di sana banyak berserakan batu. Sore, pokoknya hari ini dikumpulkan, dibuat pematang, besok berserakan lagi. Penasaran, lagi dikumpulin, dibuat pematang, besoknya lagi berserakan. Nah, akhirnya bapak saya nekat dengan cara ngatur piuning, memohon kepada pemilik tanah begitu kayak juru sedan, nekat terus dibajak, dibuat lahan tegalan. Dari alat bajak itu ketemu segumpal tanah, segenggam tanah berwarna merah. Nah, diambil, bungkuk bapak saya diambil, dicium, harum. Nah, itu diperkirakan itu kayak dagang bunga yang ataukah mungkin dagang minyak wangi gitu. Karena ini dihubungkan dari cerita Kaki Maria itu sehari-harinya semasih jayanya, artinya semasih berfungsi betul Pasar Medi ini. Kaki Maria itu pasarnya begitu, berbelanjanya ke Pasar Medi ini, bukan artinya tidak ke Pasar Serilit seperti layaknya manusia begitu. Linggih yang untuk artinya yang dimohon, yang diminta oleh Memedi, karena kita dianggap bersalah, kita bayar, artinya bisa diampuni kesalahan saya itu, karena ini lokasi ini sampai sekarang kosong, ya kan? Padahal ini masih bisa difungsikan sebagai lahan pertanian, karena di sini tadinya hutan belatung, hutan kerasi begitu. Ini tempat ini. Nah, saya coba terbang, saya pakai lahan pertanian, karena saya disalahkan. Nah, untuk menebus kesalahan saya itu, diminta untuk membuat pelinggih ya kayak ini dulu, gitu. Seperti di sana lagi ada dulu, di bawah sana di Jepun ini ada pelinggih, udah agak permanen. Itu lagi kosong di sana. Diizinkan untuk dibuat lahan pertanian lagi di sana lagi ada lagi.
pertanian. Hanya setelah tadinya pindah dari lokasi Pasar Medi yang sebenarnya yang di sana, setelah kayak kena gusur, ini terakhir yang kami bongkar, kami jadikan lahan pertanian. Namun di sini juga kejadian yang paling fatal yang kami dapatkan, terutama dari penyakap saya yang bernama Inyoman Palit. Sampai sekarang kena gila dia, gila, takut sama orang-orang, kecuali istri dan anaknya yang bisa diajak akrab. Selain itu dianggap pembunuh sudah gitu. Dia lari, setiap lihat orang dia lari, takut dibunuh, katanya mau dibunuh gitu. Padahal kata orang juga pengaruh dari sini, dari tempat ini, karena di sini sudah dilarang untuk dijadikan pertanian. Namun dia bandel, diminta untuk dibuatkan pelinggih, belum juga ada, baru disanggupi saja begitu. Sampai sekarang belum terwujud, akhirnya jatuh sakitlah dia kayak gila begitu. Ini bekas perumahan. Tadinya dibangun rumah, karena dia bandel, dia tidak menghiraukan atau mungkin tidak percaya dengan kata dukun, akhirnya dia jatuh sakit. Nah, ini buktinya dia pernah membangun di sini. Setelah sakit, setelah lama ditinggalkan tempat ini baru dibongkar. Sampai sekarang di tempat ini masih berserakan kayak batu bata, kayak ini bekas sekepat sudah hampir roboh ini gitu. Tapi bekas sisa-sisa dari puing-puing bangunan yang pernah dibangun di sini, kayak sekepat, baris sekepat namanya, sekepat yang
Batu-batu ini, batu-batu ini tadinya semasa bapak yang masih hidup, waktu pertama mau bikin lahan pertanian, tadinya batu ini masih berserakan di sana sini tempatnya berserakan. Terus ini dikumpulin, sore suatu hari ini dikumpulin, mau dibikin pematang kayak ini, seperti ini, dibikin pematang seperti ini rencananya. Terus petakannya ini mau dibikin lahan pertanian, besoknya berserakan kembali begitu, berserakan kembali. Nah, itu masih dianggap suatu kebetulan saja, mungkin ada orang iseng, orang jahil mungkin, atau anak-anak yang iseng. Lagi dikumpulin, lagi dibuat pematang, besoknya lagi berserakan gitu. Kejadian itu terjadi sampai ambillah 3-5 kali proses itu. Akhirnya bapak saya nekat mohon ke jurusedaan di sini, secara apa niskala ngaturang tuning gitu misalnya, ngaturang tuning dengan ngaturang sesajen, mohon untuk agar bisa dijadikan lahan pertanian. Hanya dibajak, kalau pas dibajak, pada saat membajak pertama itu diketemukan ada segumpal tanah merah. Nah, kayak cerita yang saya tadi. Putu Yase akan menunjukkan seberapa luas lahan yang menjadi rebutan antara keluarganya dengan makhluk dari alam lain. Hutan Belatung tadinya lahan pertanian yang seluasnya 3 hektar lebih ini semua ditumbuhi oleh oleh hutan seperti ini. Hutan-hutan ini yang kita maksud hutan Belatung, hutan ini yang kita babat ya, terlihat seperti yang ada sekarang ini. Ini sisa-sisa contoh sisa-sisa yang masih ada. Ya dari sini awalnya, dari sini sampai area itu hutan Belatung rumah warung ini kan, warung ini tadinya hutan Belatung seperti ini. Disinilah awal asal dari, artinya yang dimaksud persis tepat seperti apa kita ceritakan tadi sebagai Pekan Medi, inilah lokasinya. Nah, karena di sini terdesak dan
hanya ke pinggiran akhirnya. Ini masih dalam areal lokasi tanah ini. Kalau dikirimkan Ke tempat yang terakhir tadi, dari sini, dari tugu inilah dilihat ada bayangan muncul, bayangan kecil ini, makhluk kecil muncul menghampiri warung itu. Nah, terus balik lagi ke sini, bayangan itu, anak kecil itu balik lagi ke sini sampai sini hilang gitu, menghilang. Kayaknya warung itu sendiri punya keyakinan dibuatkanlah tugu di sini. Jadi tempat ini masih tetap dihuni. Nah, sekarang miring ke awal Dumon dari apanya ini, setelah kena gusur akhirnya ini lokasi terakhir, kita ke awal kembali karena dari awal kita belum bercerita. Miring. Seberapa luas lahan terakhir yang kini menjadi rebutan? Paling enggak 25 hari itu. 25 hari. Sebelah timur Pangkung, terus selatan pagar pembatas antara lahan bapak saya, ada tanah bapak saya dengan tanah orang lain. Itu batasnya. Ke barat ya sudah tanah bapak saya sampai ke utara begitu. Artinya komplek posisinya. Namun belakangan ini ada tempat-tempat yang dicurigai karena di sana sudah lapang, artinya hutan-hutan sudah dibabat, sudah gundul itu, batu-batunya sudah tidak ada, kayaknya sudah tidak berfungsi lagi pasar itu. Disinyalir pindah ke tempat-tempat masih di areal ini, di areal lahan bapak saya. Ada tempat-tempat yang masih ada hutan-hutannya kayak hutan belatung, artinya belum habis semua dibabat, ditebang. Diperkirakan di sana lagi beberapa kelompok-kelompok memedi itu menghuni begitu. Makanya setelah ini dijadikan sawah, setelah ada irigasi yang tadinya dari tegalan, dari penyakap kami termasuk saya sendiri pernah kena itu, sampai kaki lumpuh sebelah kiri, kaki saya sebelah kiri lumpuh. Artinya karena apa saya begitu? Karena mendebang pohon hutan-hutan yang masih sedikit itu, rencananya saya mau jadikan sawah kan, karena ini berhubung air sudah ada dari tegalan, jadikan sawah kan harus dihilangkan dulu hutan-hutan ini, ditebang, dibabat begitu biar bisa difungsikan. Ya karena ini saya dianggap salah juga, konon ini menurut dukun dianggap salah, lalu saya diberi petunjuk kayak istilah Balinya tuh mira begitu, sembuh kaki saya gitu. Terus saya punya penyakap karena ini luas saya punya penyakap saya juga ada yang kena, bahkan sampai sekarang ada lagi satu itu masih gila. Di daerah lahan saya paling ujung sekali, sekitar 6 hari itu, itu yang dikerjakan, ditempati langsung dibangunin rumah, namun belum permanen. Katanya dari sana juga kesisipan begitu, disalahkan dari tempat itu juga. Sampai sekarang masih gila. Gilanya begini, takut sama orang-orang, setiap melihat orang dia lari begitu. Itu gilanya. Ya, kecuali anak dan istrinya yang bisa diajak akrab. Artinya pendatang lain selain anak dan istrinya tuh sudah ditakuti. Lari dah dia. Takut saya dibunuh begitu aja. Padahal ini tidak apa-apa orang-orang yang datang ini gitu. Itu nyaman palit namanya. Kalau di areal Pasar Memedi itu sekarang sudah ada bangunan, bahkan sampai warung ada, beberapa bangunan sudah ada. Nah mungkin karena di sana terdesak pindah ke sini, akhirnya ke tempat yang bikin orang gila itu kan, mungkin di sana itu terakhir ada bangunan di sana. Akhirnya dari sanalah mungkin karena kemarahannya terlalu memuncak sehingga dibuat gila akhirnya kan begitu. Yang tadinya mungkin
dari lokasi pasar itu setelah dibangun, oh pada apa sama-sama memahami sama mengerti mungkin, oh, sebaiknya saya pindah kan begitu mungkin karena sekarang sudah terdesak, betul-betul terdesak ini, pindah ke sini dibangunnya rumah, dipindah ke sini digusur kayak begitu mungkin, akhirnya marah. Nah, mungkin ini ya perkiraan saya, marah, dibuatlah gila seperti Pemirsa, siapapun tidak akan menginginkan mengalami sakit jiwa lantaran rebutan lahan dengan makhluk dari alam lain. Memang sulit dipercaya karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Yang terpenting, tetaplah waspada. Arya, Bali TV.